Allah janji bahwa orang yang bersedekah, maka Allah akan lipatkan sedekah yang dia keluarkan. Dengan bersedekah, maka kita bermental kaya. Nama saya Ma'ruf Fahrudin, asli dari Jogja Istimewa, pelosok ujung kulon atau barat. Dari keluarga yang sederhana, di suatu perjalanan akhirnya saya dipanggil sama tetangga saya, dan itu kebetulan saudara dari balita tersebut. Dan keluarga ini keluarga yang nggak mampu. Saya berusaha kesana kemari, waktu itu mencari media, bahkan sampai ke pemerintah gimana biar dapat bantuan anak ini kayak gitu. Tapi lalu lalang saya kesana kemari itu ternyata belum bisa membuahkan hasil. Waktu lahir itu sininya ini sumbing. Pas lahir tuh aku kaget, kok kayak gitu, nangis tuh aku. Rasanya enggak gimana gitu melihat anaknya seperti ini. Terus waktu itu untung Mas Udin datang nolongin saya. Dan saya berusaha, bismillah ya Allah, saya yakin aja. Akhirnya balita ini sehari kemudian saya foto. Saya upload di media sosial. Ternyata banyak sekali yang bantu. Jadi setelah ketemu dengan Dik Nugi Cahaya Ramadhani ini, saya mencoba salurkan dananya semuanya, udah kita salurkan semua. Pengennya sih udahan sih, udahlah. Ternyata tanggal 29 Maret 2012 Allah ngasih mimpi, Ma'ruf, kamu tolong dong bisa berbagi sama tetangga, sama saudara dan sebagainya. Akhirnya sore tanggal 30 Maret 2012 saya ngumpul sama teman-teman bertujuh, saya obrolin tuh mimpi saya, dan akhirnya teman-teman mensupport semuanya. Nah malam itu juga teman-teman langsung buat semua medsos, web, Twitter, Facebook, semuanya dibuat sama teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu kita sempat nama-nama itu usulan teman-teman tuh banyak banget. Ada ini, itu, dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada yang ngeletuk tuh Laskar Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Laskar Sedekah adalah komunitas. Mungkin ada juga lembaga-lembaga yang lembaga zakat atau sedekah yang lain kayak gitu. Sebenarnya sama-sama beramal jama'i. Sama-sama berbuat kebaikan. Oke teman-teman, besok kasih. Tapi kita pengen beda. Pasukan saya itu semua nggak digaji. Semuanya adalah relawan, dan bahkan justru mereka yang harus bersedekah. Berawal dari diri sendiri untuk orang lain, bahkan diri sendiri untuk diri sendiri juga. Sekarang kan Laskar Sedekah udah 19 kota nih. Jadi ada beberapa kota yang memang sudah punya ambulan gratis. Dan semuanya nggak dipungut biaya sama sekali. Drivernya juga enggak, bensinnya juga enggak, kayak gitu.
dananya memang semuanya dari orang-orang yang bersedekah. Itu sakitnya dulu cuma kena virus dari cacar air, terus udah itu virusnya langsung nyerangnya ke ginjal, terus jadi hipertensi ke otak. Jadi sekarang penyembuhan ginjal sama saraf. Akhirnya saya 2 hari 3 hari saya upload di medsos bareng teman-teman senasional, dan alhamdulillah Allah mengumpulkan dana yang lumayan besar sekali, 40-an juta lebih. Setelah sampai di pengurusan administrasi, ternyata ibunya bilang, Mas Ma'ruf, ternyata ini semua udah ditanggung dari pemerintah. Oh gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Dan dana itu tetap kita sampaikan seluruhnya, karena ini adalah amanah untuk adik ini. Pas barusan kita mau pulang, stay di base camp dulu kayak gitu. Ada telepon dari Pak Hartono nih, salah satu owner dari kaos di Jogja kayak gitu. Akhirnya kita jemput, ketemu dengan beliau langsung, dan dia menitipkan kaos ini, kaos banyak banget, sama duit juga. Dan kaos ini nantinya emang akan kita salurkan ke panti asuhan kayak gitu. Oke, terima kasih Pak, kita terima, semoga rezekinya tambah berkah. Amin. Yeah. Waktu saya melihat di layar televisi, kok ada ya anak muda, beberapa anak muda mau merelakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencari dana untuk bersedekah. Saya sampai tidak bisa menahan air mata. Jadi Laskar Sedekah itu sudah ada di 19 kota, dan itu semuanya donasinya terpusat. Jadi mereka misal ada kota-kota yang transfer sedekah ya, itu nanti masuknya memang ke pusat, tapi konfirmasinya adalah konfirmasi ke kota masing-masing. Nah nanti setiap hari Jumat kita rekap 1 minggu nih, 1 minggu kita rekap seluruh bendahara di 19 kota ini laporan ke pusat, ini loh di kota A misal ada 5 juta. Nah, dari pusat 5 juta itu kita kembalikan ke kota A itu. Jadi kita tanpa mengurangi hak yang ada di kota itu tersebut, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan tebar nasi bungkus yang nanti insya Allah akan kita jalan dari Tugu Yogyakarta sampai ke Malioboro, dan nanti ada titik kumpulnya adalah di Masjid Syuhada. Tebar nasi bungkus itu memang salah satu program dari Laskar Sedekah, dan ini kita biasanya itu 19 kota itu serentak di minggu kedua setiap bulannya. Dan alhamdulillah hari ini itu ditemani dari kota Semarang dan kota Surakarta. Dan alhamdulillah ini wujud kepedulian kita bahwa Laskar Sedekah peduli pada orang-orang yang ada di jalanan. Perjalanan kita menuju ke panti yang sangat tinggi, yaitu di gunung. Sebelumnya kita eksekusi sedekah nih bareng teman-teman. Kayaknya teman-teman yang pakai mobil lainnya kayak nggak bisa naik deh, karena belum ya? Belum, jalannya itu terjal banget. Dulu ya? Jadi nggak bisa naik. Jadi teman-teman di bawah aja nggak apa-apa, biar kita yang naik gimana? Bismillah, saya akhirnya sama teman-teman berangkat bareng-bareng, bawa sembako, bawa kaos dan lain sebagainya. Saya ke sana ditemuin sama Pak Tulus dari Asidikiyah. Sekarang kita akan bermain-main game atau yang menyenangkan gitu. Karena doa anak-anak yatim itu luar biasa. Hadisnya bahwa ketika kita bertemu dengan anak yatim, dielus-eluslah kepalanya, minta doa sama mereka.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sebuah semangat kami semua bahwa saat kita terhimpit justru adalah momen buat kita untuk bersedekah. Allah janji bahwa orang yang bersedekah maka Allah akan lipatkan sedekah yang dia keluarkan. Dengan bersedekah maka kita bermental kaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya ingin sekali mengajak mereka untuk berkumpul bersama dengan saya di tempat ini untuk sama-sama belajar agama. Nama saya Budiman, kerap dipanggil dengan nama Abah. Pekerjaan saya di kepolisian, di Polsek Bogorsari. Saya juga alhamdulillah dipercaya oleh Allah untuk mengelola santri-santri yatim, piatu, dan anak tidak mampu di pondok pesantren yang berada di Desa Dangder, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Betul lah, kalau dikatakan anak-anak yatim itu pastilah tingkahnya agak aneh-aneh, itu sangat-sangat betul. Saya merasakan itu. Karena mungkin mereka itu, kenapa bisa seperti itu, saya juga sadar. Karena mungkin mereka itu kurang didikan lah. Yang jelas di sini saya tegas, semua santri ini tegas. Artinya tegas saya ini mendidik. Terutama tentang belajar ngaji, saya serahkan ke ustadznya supaya begini. Terus istri saya ditugaskan untuk urusan dapur, dan biar saya bekerja untuk mereka semua. Kalau berbicara santrinya itu kurang lebih 120. Tapi itu tidak semuanya mondok. Yang mondok kurang lebih ada sekitar 40 orang. Kalau yang mondok terdiri anak yatim piatu, dan benar-benar orang yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu basic saya ini bukan dari seorang yang pernah pesantren atau seperti saya, tidak pernah. Tapi ketika saya pindah dari Polda Jabar, dipindahkan ke Purwakarta, awalnya saya kebingungan cari tempat tinggal. Tapi anak buah saya waktu itu ngomong, "Bah, jangan ngontrak, udah aja bikin saung." Bikin saung di mana? Kan Abah punya tanah. Saya juga bingung, punya tanah dari mana? Sementara saya tidak pernah membeli tanah itu, tidak pernah. Akhirnya ditunjukkanlah tanahnya itu ada waktu itu kurang lebih 650 meter lah. Akhirnya ketika saya udah yakin itu, barulah bikin saung. Karena dulu itulah waktu di Polda itu saya banyak teman-teman di sini, baik teman-teman preman, baik teman-teman polisi. Berharap pada saat saya ada di sini saya tuh pengen berkumpul di sinilah dengan anak-anak, pengen berkumpul. Namun ketika saya menginginkan seperti itu, tidak ada satupun anak-anak itu yang datang ke tempat saya. Karena saya sekarang sudah tidak dinas lagi seperti dulu lah di lapangan. Baru di sana saya berpikir, oh ternyata orang itu
dekat dengan saya pada saat saya punya jabatan. Tapi ketika saya tidak punya jabatan, tidak di lapangan lagi, tidak ada seorang pun yang mendekati saya. Assalamualaikum. Ketika saya merenung ini di sini di Saung tiap hari saya tinggal aja di Saung ini. Alhamdulillah tiba-tiba ada masyarakat yang tiap harinya mungkin dari kebun pulangnya lewat sini. Aneh, ini ada orang siapa di sini? Rambutnya gondrong gitu kan, jenggotnya panjang. Ini siapa? Mungkin ya, karena mungkin masyarakat itu tahu, takut ini adalah penjahat. Saya itu akhirnya datanglah masyarakat ini ke sini. Dan waktu itu ada 5 orang pertama datang ke sini dan menanyakan, kamu ini siapa dan apa tujuan datang ke sini? Nah akhirnya saya ngejawab bahwa datang saya ke sini itu hanya satu, pengen silaturahmi. Masih mau nawain? Sawah. Bah katanya, saya itu mau nemenin Abah sampai kapanpun. Tapi ada permintaan. Permintaan apa kata saya emang? Minta digaji? Enggak. Saya mah nggak usah digaji, cukup makan mah dari hasil tani juga. Terus minta apa? Saya pengen lihat Abah sholat. Kata saya, Mang, jangan bawa-bawa itulah. Silakan aja kalau Mang mau sholat mah. Saya mungkin belum waktunya, kata saya. Tapi ketika saya berbicara seperti itu, mereka itu tidak terima. Akhirnya ninggalin saya. Teman-teman preman sudah tidak ada yang nemenin, teman-teman polisi tidak ada nemenin, ada bapak-bapak orang sekitar sini nemenin saya, sekarang udah ninggalin saya. Berpikirlah di sana saya, mungkin di sini mungkin saya sudah harus bertobat. Waktu itu sebelum ada masjid di sini, waktu itu ada musola lah, ada musola. Nah barulah saya sholat di sana. Tiba-tiba saya lagi pulang ke ini, tempat ini diserang oleh ada 20 orang datang ke sini menggunakan kendaraan tidak tahu dari mana, mengatakan bahwa kamu jangan ikut Abah Budiman. Abah Budiman itu aliran sesat. Saya tidak terpikirkan bahwa sholat saya itu juga diperhatikan sama bapak-bapak yang 5 itu. Ternyata mereka juga memperhatikan saya. Akhirnya tidak lama kemudian mereka datang lagi, saya kaget. Saya itu sampai nangis lagi. Kenapa saya sampai nangis? Ya sedih gitu. Kok ini orang itu kok benar-benar memperhatikan saya gitu. Beberapa kemudian kita berjalan, beberapa bulan berjalan, tiba-tiba saya lagi pulang ke ini, tempat ini diserang. Diserang oleh ada 20 orang datang ke sini menggunakan kendaraan tidak tahu dari mana, mengatakan bahwa kamu jangan ikut Abah Budiman. Abah Budiman itu bukan polisi. Abah Budiman itu sudah dipecat. Abah Budiman itu aliran sesat. Kalau kamu mau masih tinggal di sini, ini akan dibakar tempat ini. Kejadian itu saya tidak melaporkan ke siapa-siapa. Tapi saya menjadikan introspeksi, ada apa ini, kenapa saya? Mungkin ini adalah ujian yang apa yang dikatakan ibu saya. Yang paling berkesan itu, dia istilahnya dari nggak benar menjadi benar, terus sampai punya pesantren lah. Pesantren ini Madinah Al-Barokah. Itu saya yang salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut bahwa kelakuan saya yang terdahulu itu dialami oleh anak-anak saya. Ketika saya mengajak anak baik-baik menjadi tidak baik, dan sekarang masih tidak baik, dan saya ingin sekali mengajak mereka untuk berkumpul bersama dengan saya di tempat ini untuk sama-sama belajar agama. Kemudian ya setidaknya kita mau berbagilah, karena apapun yang dari yang dibangun oleh Budiman, apapun itu
sudah komitmen kita siap bantu insya Allah.